Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini saya akan analisa XAUSD untuk hari Senin minggu depan. Sebelum saya mulai analisa, saya ingin sharing sedikit mengenai mapping yang saya lakukan hari Jumat kemarin. Lihat ini. Ini mapping saya sebelum harga naik ya. Kompresi di H4 masih terjadi ya. Nih struktur H4 berada di premium dan saat ini terjadi kompresi. Dia akan buat equal high. Ini sebelum terjadi ya. Nah ini H1-nya sebelum terjadi juga. Dan ini masih prediksi ya. Coba kita lihat XAUSD sekarang. Update-nya bagaimana? Oke. H4. Nah, lihat ini. Sesuai ya. Tapi di sini di H4 dia kayak bukan equal high ya. H4 seperti bukan equal high karena di sini tidak ada high yang sama. Kalau H1 juga tidak ada. M30 juga tidak ada. M15 juga tidak ada. Oke, saya hapus dulu ya. Saya akan jelaskan plan-nya bagaimana. Planning saya adalah sell. Kenapa sell? Oke, saya akan jelaskan secara rinci untuk menganalisa major dan minor structure. Lihat ini. Ini kompresi ya, ini ya. Kompresi nih. Kompresi. Nah, kompresi ini terjadi lama banget ya, beberapa hari. Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4 dari bawah 5. Sekitar 5 harian lah dari bawah. Nah, biasanya candle kayak gini nanti kalau di sini muncul setup sell, dia akan turun hanya beberapa candle saja. 1 atau 2 candle gitu. Ada nggak contohnya? Ada ya. Waktu itu kita tuh entry di sebentar saya tunjukin contohnya. Nah ini. Lihat ini GBP out. Waktu itu kita profit di GBP out. Ini sama ya, mirip banget dengan XAUSD. Ini kompresi, cuman ini cok di H1. Nah, ini ada kompresi di H4. Nah, ini kita menunggu adanya peluang sell di sini. Di zona ini. Oke. Kalau kita cek di sini, secara major struktur, ini adalah change of character ya, perubahan tren. Nah, kalau di daily itu juga perubahan tren ya. Ini jelas banget MSS ya di sini ya. Kalau di daily, kalau ICT itu MSS ya. Oke, ini di H4 dia change of character, perubahan tren dari bullish ke bearish. Nah, setelah kita menggunakan Fibonacci untuk mengukur zona, dia respect OTI. Nah, lalu di sini dia membuat minor structure, internal struktur. Coba kita lihat sini. Ini ada change of character. Change of character. Oke, di sini ketika terjadi cok tidak ada inducement ya. Nah, jadi high ini juga high valid sebagai inducement juga. Oke, respect lalu turun jauh bikin break low ini jadi boss. Oke, break of structure. Nah, di sini kalau misalkan kita menggunakan OTI Fibonacci, dia sudah masuk OTI ya. Nah, sudah masuk OTI. Harusnya bisa mencari sell di sini nih harusnya nih. Nah, cuman di sini H4 masih kompresi. Nah, kompresi ini ciri-cirinya setelah kompresi dia kadang naik kenceng atau kadang dia bikin equal high. Nah, gitu. Nah, jadi kita di sini harus antisipasi harga naik dari sini ataupun bahkan turun dari sini. Nah, karena kita menggunakan POI H4, kita perlu mencari konfirmasi di M15. Kalau 1 jam, ini juga sama ya, kompresi ya 1 jam ya. Lihat ini. Jelas banget ya. Sebenarnya ini tuh peluang ya, peluang untuk swing ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kita ngelihat ada pola seperti ini, itu artinya dia akan turun jauh. Melibas liquidity ini. Nah, melibas liquidity ini. Nah, kalau seperti itu tugas kita adalah mencari setup sell di sini. Nah, kadang-kadang saya dulu sell di sini ya. Misalkan ke plotting saya sell lagi, ke plotting saya sell lagi, cuman lot kecil. Nah, cuman itu caranya nggak efektif. Nah, kalau cara saya sekarang adalah saya mencari setup breaker ataupun cok di sini, baru saya sell.
Nah, seperti itu. Nah, ini 1 jam ya. Coba kita ke M30. Nah, M30 di sini nampak seperti breaker ya. Lihat ini. Ini seperti breaker block di sini. Ada other block tulis ini break. Tadi di sini ada FVG. Nah, mungkin aja dia respect di sini nih untuk zona sell. Ya. Untuk sell. Kalau kita ke M5, di sini terdapat demand. Demand bullish ya, karena di sini ada chok. Cuman saya nggak yakin ini akan di respect. Nggak yakin, mungkin dia akan mantul dikit, lalu di break gitu. Kalau saya sih fokus sell. Nah, M15 ini hanya analisa ya guys ya, bukan sinyal ya guys ya. Saya ulang lagi ya, ini hanya mapping atau bukan sinyal, bukan ajakan entry ya, bukan ajakan entry. Jadi kalau mau ikut pun ya silakan di filter. Ini bukan real chok ya, bukan real chok ya di sini ya. Ini hanya breaker block karena ini ada other block. Di sini ada EVG. Kalau kita di line chart itu, nah ini ya, seperti ini ya, breaker block. Nah ini breaker block. Ada other block bullish yang dipecah di sini, dan di sini ada fair value gap. Jadi menurut saya dia akan turun hari Senin. Akan turun. Nah seperti ini. Targetnya di sini. Nah sangat jauh. Nah tapi di sini kan kompresi ya. Nah kompresi itu ada 2 ciri-cirinya ya. Kadang-kadang kalau misalkan ini dibatalkan, gagal dan dia naik, dia akan naik terus dan terjadi liquidity sweep ke atas kenceng. Nah kalau udah kayak gitu, nanti kita akan cari BPR sell. BPR sell. Contohnya kayak gini nih. Sebentar, saya cari contoh dulu ya. Contohnya ada nggak? Ada ya. Sebentar, saya cari contoh dulu. Contohnya BPR. Nah di sini nih. Nah di sini nih. Nih ya, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Kita ke M30. Saya tunjukkan contohnya untuk entry di zona compression. Jadi kita harus hati-hati ya, zona compression ini zonanya besar soalnya. Mana ya? Sorry kelewat. Mana ya? Oh di sini nih. Bukan ding. Sorry guys, saya zoom dulu ya. Tadi kelewat zonanya. Saya zoom dulu biar gampang tadi. Mana ya? Sebentar. Oh di sini nih. Saya beri tanda bulat biar gampang nyarinya. Oke. Saya nggak pakai premium ya. Biar nggak dikira replay. Nah ini kita lihat. Ini ada kompresi di sini. Lihat ini. Ini kompresi. Kompresi ini ciri-ciri ada 2 ya. Kadang-kadang kompresi dia langsung naik. Nah ini kita lihat nih. Pas kompresi terjadi turun kuat. Nah, turun kuat di sini dia membentuk BPR. BPR nih. Balance price range, dan dia naik dari BPR ini. Jadi ini nih pola yang saya tunggu nih. Misalkan plan ini gagal ya. Misalkan ini naik nih. Naik dan kena SL, gagal. Nah, saya akan mencari BPR kayak tadi. Baru saya akan entry di FVG-nya seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jadi planning saya itu sell ya, bukan buy ya. Kalau ini gagal, ini kan ada breaker ya M30 ya. Kalau ini gagal, saya akan menunggu BPR untuk plan kedua gitu ya. Oke guys, semoga paham ya guys ya. Buat yang pengen ilmu BPR ataupun pengen gabung di membership, boleh hubungi admin ya. Kita entry itu tidak asal-asalan ya. Dan nggak selalu profit sih, kadang SL ya, kadang profit. Namanya trading ya, seperti itulah. Oke guys, itu saja ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.